terkait dengan bantuan bansos. Dan kita ada kendala Bu Pak, jadi saya minta bantuannya untuk data PKH BPNT yang betul-betul sedang aktif di bulan ini. Jadi yang tidak aktif nanti siapa saja kita akan ganti dengan beras, maksudnya seperti itu. Dan juga kepada rekan-rekan untuk Linmas RT RW kan RT RW itu tidak semua dia orang berkecukupan ya. Ada RT RW yang posisinya ekonominya memang di bawah. Itu mohon diperhatikan. Tapi tidak semua. Kita juga harus Linmas juga sama. Linmas nanti yang tidak menerima PKH BPNT, yang tidak menerima BLTDD, itu saya mohon juga Linmas diperhatikan. Karena Linmas kehidupannya di bawah rata-rata, bisa jadi di bawah penerima program PKH BPNT sebetulnya Linmas itu. Padahal dia dalam keseharian memang Linmas kita tiap hari, tiap malam dia bekerja piket dia. Itu sangat luar biasa dan harus kita apresiasi. Dia itu bekerja bukan untuk pribadi, untuk bangsa dan negara dia sebenarnya bekerja. Walaupun kita melihatnya sepele, padahal itu sangat luar biasa untuk di zaman sekarang ini. Sangat langka manusia seperti itu. Jadi tolong itu nanti diperhatikan. Terus dalam penyampaiannya rekan-rekan perangkat desa juga harus membantu. Bantuan ini harus benar-benar sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama beras. Jangan ke kelompok. Dan seperti zaman-zaman lalu lah. Jadi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kelompok politik sekarang atau politik masa yang akan datang itu tidak boleh. Dan untuk keluarga juga tidak boleh. Kecuali untuk keluarga pun yang betul-betul memang membutuhkan, tidak masalah walaupun keluarga, tapi betul-betul membutuhkan. Tapi kalau memang masih ada di bawah, saya harap buka hati lah. Jangan sampai kita mengutamakan keluarga. Itu yang paling penting. Anak yatim, fakir miskin itu diutamakan sekali. Jangan sampai, apalagi anak yatim, jangan sampai kita abaikan. Celaka sudah kalau orang berpikiran seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan saya harap juga kepada Tuhan, bila mana memang di antara kita tidak amanah dalam bekerja, tegur dengan keras. Bisa minta seperti itu. Doa saya seperti itu. Dan mudah-mudahan Tuhan dengar. Supaya apa? Supaya memang dari waktu ke waktu, dari dulu bantah itu semua bantuan-bantuan yang salah sasaran, pekerja-pekerja birokrasi, pemimpin yang tidak amanah, bantah itu semua. Kita berjalan sesuai apa yang ditentukan oleh negara, oleh Tuhan. Kita jalankan itu semua. Jangan sampai dianggap main-main, tidak boleh. Dianggap biasa bahwa bantuan biasa nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya mohon nanti juga dari pendamping PKH BPNT datanya betul-betul data yang bisa membantu kami supaya kami bisa memilih-milih itu. Karena kami juga takut bila membiarkan itu akan berbahaya. Dan juga nanti meminta sarannya untuk musdes itu. Jadi musdesnya itu seperti apa. Jadi bantuannya harus sampai kepada orang yang bersangkutan yang berhak. Walaupun kemarin saya sudah musdes, dan kewajiban saya sudah lepas sebetulnya karena sudah memberikan arahan-arahan, tapi tidak begitu. Tetap pemimpin itu harus mengawasi sampai tuntas, itu tanggung jawabnya. Gitu. Di pada masa nanti juga ditanya saya begitu pasti. Gak bisa kalau misalkan hanya musdes mengarahkan sudah selesai, enggak. Saya harus tuntas mengawasi sampai kepada orang yang bersangkutan. Itu kawalan kita semua supaya bantuan itu betul-betul sampai. Apalagi sekarang beras kan mahal sekali, tentu masyarakat sangat membutuhkan. 1 kilo aja berapa, harian aja berapa, kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan. Itu mengerikan sekali. Dan jika itu terjadi, dosa siapa? Kita yang berdosa, bukan siapa-siapa. Dan yang akan dipertanggungjawabkan kita, bukan siapa-siapa. Jadi saya mohon
diperhatikan betul-betul. Terima kasih. Nanti juga kita minta sarannya dari pendamping desa, dari Kang Amri, dari Pak Asep, dan dari yang lainnya, bagaimana langkah yang tepat supaya ini betul-betul tepat pada sasaran. Nah, terima kasih untuk sementara. Dari Kodaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait data yang PKH, saya udah nyerahin ke Pak Ato, itu data-data yang aktif. Adapun beberapa nama yang biasanya aktif tapi sekarang tidak cair, ini ada namanya ada cuma beberapa orang, itu pun hasil laporan dari ketua kelompok. Karena untuk tahap yang sekarang nih, yang tahap 1 2024, kita pendamping belum terima BNBA-nya, BNBA address-nya. Terus jadi kan kita belum ngecek secara secara detail gitu Pak ke masyarakat, hanya hasil dari laporan dari ketua kelompok. Jadi ada beberapa orang emang yang tidak cair bansosnya, tapi tidak ada di data itu. Nanti saya mungkin komunikasi dengan Pak Ato. Tapi data sementara itu aja Bu, yang laporan dari itu aja. Nah, nanti ke depannya mungkin Ibu bisa. Iya, nanti kalau udah ada BNBA yang terbaru, saya juga ngasih. Terima kasih Bu. Oh ya Pak, tambahan untuk yang PKH, kan PKH itu ada yang misalnya lewat BRI yang mereka punya ATM, dan juga ada yang di pos yang mereka yang nggak punya ATM, rata-rata data-data nama baru. Nah kebetulan untuk yang pos, data kan ada di desa ya, kebetulan kemarin juga cair bareng sama yang bantuan MRP. Kalau di data tersebut dia nerimanya lebih dari 200, itu kemungkinan penerima PKH. Ya, kan kalau MRP itu 200.000 ya. Juta nih, kemarin. Ini lebih. Saya juta ini. Tapi yang ini, Mang Muji teh gini. Ya, saya juta 1 Bisa dilihat dari nominalnya. 4 orang yang cuci 4 orang yang di pos Yang di pos. yang PKH. Saya juta 100.000. 6 orang yang Oh itu ada beda-beda 6 orang. Beda-beda ada 200.000. Nah, itu kan bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan. Iya. Kadang-kadang masuk di situ dapat. Iya. Aku juga dapat kan posisinya begini. Ngarang-ngarang sedikit kan nggak apa-apa, dan dia ada jawaban, ada gambaran di kepala. Kan sumber PKH sama saya sama itu sumbernya beda. sumbernya sama dari DTKS. Cuma jumlah penerimanya. Itu kan di DTKS kalau mau mengumpulkan dengan beras, sebetulnya di data DTKS sudah jelas dan masyarakat tidak ada yang bisa berbohong. Kan sudah jelas bahwa itu sudah dilakukan bahwa aktif menerima program sembako ataupun PKH. Jadi ketika masyarakat ada yang mengeluh itu tidak cair, alasannya pasti ada permasalahan. Kalau nggak dia punya hutang, berarti ada permasalahan lain. Intinya ketika di DTKS sudah terdaftar dan tercantum bahwa di SK-nya sudah tercantum bahwa sebagai penerima di tahun 2024, nah itu otomatis dia mendapatkan bantuan. Cuman di situ ketika tidak ada permasalahan lain. Nah tadi yang saya katakan, satu yang punya hutang di bank, karena akan terpotong otomatis. Dengan catatan kalau mereka di banknya tuh store gitu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan sampai menganggap dia aktif menerima BPNT ataupun PKH itu bilang tidak cair gitu kan. Padahal kalau memang penerima aktif itu cair, tapi ya itu. Tapi hutangnya nanti berkurang ini, Nah, kelihatan. ya takutnya ada masyarakat seperti itu yang desa tidak paham misalkan. Ada banyak yang Ya akhirnya diberikanlah misalkan sembakonya ataupun bantuan yang lain. Iya. Dianggapnya nonaktif misalnya, padahal masih aktif. Untuk sekarang mungkin sampai bulan April itu masih dibolehkan untuk musdes ya. Kan di bulan April ini nanti insya Allah mungkin hasil musdes dari setiap desa itu akan diupdate di danom terbaru. Jadi ada perubahan, infonya seperti itu yang mudah-mudahan terjadi agar permasalahan sekarang di setiap desa itu ketika hasil musdes sudah keluar dan si pengganti itu yang berhak mendapatkan, yang terdaftar di danom itu tidak mendapatkan. Nah itu banyak permasalahan di situ.
banyak orang yang mengadu bahwa saya kok diganti tiba-tiba, padahal kalau musdes itu kan intinya sudah dimusyawarahkan ya Pak. Sudah ada kekuatan hukum lah kan. Jadi bila mana memang mau dimusdeskan itu harus betul-betul tidak nantinya menyudutkan salah satu pihak gitu. Jadi ketika ada orang yang memang sebagai penerima di danau pada akhirnya dialihkan ataupun diganti sama hasil musdes di desa masing-masing, itu ada kewenangan ataupun ada kekuatan di desanya gitu, agar tidak merambah kemana-mana gitu kan. Padahal saya udah dapatnya di danau tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba dibagian. Jadi itu ada informasi di setiap desa kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan tidak sampai di medsos kayak gitu. Menambahkan untuk yang bansos beras, ketahanan pangan itu, sejatinya kan datanya itu adalah dari P3KN, kemiskinan yang ekstrim, jadi di bawah penerima PKH atau PNT. Jadi dari data tersebut berkurang dari sebelumnya itu karena itu masyarakat yang paling ekstrim. Nah ini juga biar menjadi pemahaman bersama, jangan sampai ketika dimusdes ataupun diganti itu ya memang udah tahu kan datanya ini data ekstrim nih, tapi masih ada yang diganti nih, kan gitu. Jadi diharapkan untuk bansos pangan ini, kalau toh memang pergantiannya itu diutamakan itu ke yang paling ekstrim juga, di luar dari penerima bansos juga, gitu kan. Ataupun kalau memang sudah tidak ada lagi, itu bisa silahkan ke penerima bansos yang memang dia tidak cair, seperti itu. Jadi perlu dipahami juga bahwa ini data ekstrim, gitu kan. Menurut dari ketahanan pangan dari sana. Gitu. Karena data bansos untuk beras ini bukan dari data Kemensos, bukan tapi dari data P3KN, percepatan kemiskinan ekstrim. Itu dia tambahannya Karena itu yang kita alihkan pun yang double Pak Sep sebetulnya. Kalau yang tidak double tidak. Kalau dia tidak double, dia terima bantuan beras, tapi tidak double apa-apa. Dia hanya beras saja. Dia doang itu nggak dirubah. Nah terus yang PKH BPT tapi dapat beras, nah itu yang dirubah. Ya gitu, mungkin terima kasih atas masukan dan hadirannya. Ya, berarti sudah tidak ada lagi. Bapak sekedar juga kita kan sebenarnya diminta target untuk graduasi. Graduasi itu keluar dari PKK atau dari bansos dengan sukarela. Nah mungkin untuk hal itu saya mungkin minta koordinasi dengan pihak desa mana yang menurut dari pihak desa sini yang sudah tidak layak dilihat dari data PKK yang ada. Karena kalau saya pribadi pendamping untuk menargetkan juga kan takutnya berbenturan dengan desa atau kesalahan gitu. Jadi mungkin nanti kita minta koordinasinya. Nanti timnya Pak Kadus dua-duanya. Ada yang dari desa terusan mungkin Pak Yakul, Pak Anto nanti. Jadi datanya yang ini ya Bu? Iya. Nanti terus. Tapi itu belum masuk posnya yang belum. Yang di pos itu belum ada kesempatan. Yang 15 orang itu masuk. Nanti kalau itu terjadi di lapangan pas eksekusi, tentu menggandeng RT sama RW, bareng-bareng sama RT sama RW. Koordinasi dulu, jangan lepas dari koordinasi kita. Koordinasi dan juga mungkin nanti ada asesmen juga Pak. Ya. Nah itu. Dan dikajinya harus benar-benar. Iya. Harus menentukan seseorang. Benar. Udah, Bu? Udah. Ada dari perangkat desa masukan? ada di lapangan sama cukup. Ada temuan-temuan Pak Kadus? Ada. Nanti kalau ada temuan-temuan koordinasi aja ya. Koordinasi dengan Pak Eko, dengan Pak Ato. Nanti kalau mentok koordinasi dengan para pendampingnya. Kan kita sudah ada diberikan pendampingnya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dari awal sampai akhir acara ini selesai. Tentu mudah-mudahan akan ada hasil yang baik ke depannya untuk masyarakat dan kita semuanya. Itu dengan bacaan alhamdulillah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.